Oke, kata kuncinya ingat ya, di pertemuan pertama sudah pernah kita bahas ketika ada soal, terus di sananya itu keterangan untuk keperluan pribadi atau untuk kepentingan pribadi, ini dinamakan dengan prive. Oke, bagus. Prive. Nah, di sini privenya bertambah ya. Privenya bertambah. Terus satunya lagi kira-kira apa? Coba. Oke, betul. Akun kas ya. Kasnya apa? Oke, betul. Iya, kasnya berkurang, betul. Nah, karena ini ya, ingat kalau misalkan kita menganalisis transaksi itu, posisikan diri kita sebagai perusahaan. Nah, katanya ada dilakukan penarikan tunai untuk kepentingan pribadi oleh pemilik. Nah, berarti kan uang perusahaan itu diambil oleh pemilik gitu ya. Nah, maka kasnya berkurang, privenya bertambah. Nah, sekarang kita analisis nih posisinya. Kalau semisal privenya ini masih asing gitu ya, ini posisinya di sebelah mana? Teman-teman perhatiin aja dulu atau analisis dulu yang kas. Kas kan udah sering ya. Kas ketika berkurang posisinya di sebelah mana? Kredit. Oke, kasnya kredit. Nah, otomatis privenya bertambah di sebelah debit. Nah, terus next tanggal 7. Membeli perlengkapan tunai sebesar 1.200.000. Kira-kira masuk ke mana nih? Kita beli perlengkapan secara tunai. Lihat ya, di sini kata kuncinya membeli. Oke, betul. Perlengkapannya bertambah dan kasnya berkurang. Nah, ingat ya, kemarin sudah pernah kita bahas bahwa kalau ada kata membeli, barangnya bertambah. Nah, di sini kita beli perlengkapan. Berarti perlengkapannya bertambah, dan karena membelinya secara tunai, maka kasnya berkurang. Nah, sekarang kita analisis nih posisinya. Kalau perlengkapan bertambah, posisinya di sebelah mana? Di debit. Oke. Nah, otomatis satu lagi kasnya pasti di sebelah kredit ya. Oke, berikutnya. Tanggal 11. Salah satu peralatan yang dibeli pada tanggal 3 Juni 2023 itu rusak. Nah, peralatan itu dikembalikan dengan persetujuan penjual yang menyetujui untuk mengurangi hutang perusahaan seharga peralatan yang dikembalikan, yaitu sebesar 750.000. Ada yang bisa nggak soal ini? Kelihatannya panjang, tapi teman-teman selalu cari kata kuncinya ya, atau bayangin gitu biar gampang. Oke, nah di sini kalau misalkan soalnya panjang, nggak apa-apa kita baca sedikit-sedikit ya. Salah satu peralatan yang dibeli pada tanggal 3 Juni itu rusak. Nah, kita cek lagi nih, bener nggak kita beli gitu ya. Nah, ternyata betul, tanggal 3 itu kita beli peralatan secara kredit sebesar 20 juta. Nah, ternyata dari 20 juta itu, sebesar 750.000-nya ada yang rusak. Nah, makanya dikembalikan oleh perusahaan kita gitu ya. Nah, pasti teman-teman juga pernah mengalami ini. Ketika beli suatu barang, nah pas udah nyampe, pas udah kita cek, ternyata ada yang salah pesanan misalkan ya, atau misalkan ada yang rusak. Nah, terus dikembalikan kepada pihak penjualnya misalkan. Nah, pengembalian barang yang sudah kita beli sebelumnya gitu ya, disebut dengan retur pembelian. Yang mana nanti kalau misalkan kita meretur barang, ya berarti barangnya akan berkurang di kita ya. Nah, makanya di sini langsung aja kita catat peralatannya berkurang.
Terus kita misalkan nggak mau ya, misal kita mengembalikan barang nih yang udah kita beli sebelumnya secara kredit ya. Berarti kita punya utang sebelumnya, terus kita kembalikan tuh barangnya sebesar 750.000. Nah, nggak mau kita rugi gitu ya. Masa utangnya tetap sebesar 20 juta tadi, tapi barangnya di kita berkurang. Nah, makanya tadi betul ya, ada yang jawab satunya lagi utangnya berkurang. Nah, Kak Maisaroh. Nah, jadi betul, satunya lagi utang usahanya berkurang. Oke. Nah, sekarang kita analisis nih. Peralatan berkurang, posisinya ada di sebelah mana? Di kredit. Oke. Kredit. Nah, otomatis utang usaha berkurang pasti di sebelah debit. Nah, ini debitnya utang usaha, kreditnya akun peralatan. Berikutnya tanggal 12. Tagihan yang dikirimkan kepada langganan tertanggal 5 Juni itu seharusnya 83 juta. Nah, kita cek lagi ya, kalau misalkan bingung, kita lihat tanggal 5 Juni-nya. Nah, pada tanggal 5 Juni itu, kita mengirimkan tagihan kepada langganan atas pekerjaan jasa yang telah diselesaikan sebesar 38 juta. Nah, tadi jurnalnya ini ya, piutangnya di debit, pendapatannya kredit 38 juta. Nah, ternyata salah nih. Yang kita catat itu seharusnya bukan segini. Tapi seharusnya 83 juta. Angka yang betulnya. Nah, karena angka yang kita tulis sebelumnya itu terlalu kecil, 38 juta ya. Nah, maka yang betulnya 83 juta. Ya sudah, berarti tinggal ditambah sebesar selisihnya. Ya. Nah, kalau ini kan jurnalnya sebetulnya sudah betul. Piutang sama pendapatan. Cuman salah angkanya saja. Nah, berarti tinggal kita betulin. Ya, jurnalnya itu piutangnya juga bertambah. Piutangnya bertambah. Terus pendapatannya kita tambah lagi di kredit. Ini ya berarti piutangnya bertambah di sebelah debit. Nah, angka yang kita catat bukan 83 juta. Ya, karena kan tadi sudah kita catat nih, di tanggal 5 itu sebesar 38 juta. Berarti yang kita catat sekarang, tanggal 12 Juni itu, selisihnya saja. Ya. Jadi coba berapa kira-kira ditambah berapa gitu ya, 38 juta ini biar jadi 83 juta. Oke, betul tuh yang di kolom chat ya, 45 juta. Nah, di sini kita catat piutangnya debit 45 juta dan pendapatannya di kredit 45 juta. Oke. Jadi ini jurnalnya ya, tinggal ditambah aja untuk angkanya. Nah, sekarang lanjut tanggal 12. Mencatat piutang pelanggan sebesar 320 juta atas penyelesaian pekerjaan-pekerjaan. Nah, ini tadi ingat konsepnya ya. Kalau misalkan kita sudah mengerjakan pekerjaan, nah kita harus catat apa nih? Kalau misalkan kita udah bekerja gitu ya. Oke, bagus. Pendapatan, betul. Pendapatan. Nah, pendapatannya di sini bertambah. Dan katanya ini belum ada keterangan diterima ya si uang pendapatannya ini. Berarti kita masukin aja ke piutang. Nah, ini juga sudah jelas ya, mencatat piutang. Berarti piutangnya bertambah dan pendapatannya juga bertambah. Nah, sekarang analisis posisinya. Pendapatan itu bertambah di sebelah mana? Ya, masih ingat nggak? Pendapatan. Oke, di sebelah kredit. Kredit. Nah, berarti otomatis piutang usaha ada di sebelah debit. Nah, ini ya. Oke, terus lanjut tanggal 13. Dibayar utang. Nah, kita bayar utang.
kepada kreditur 55.250.000. Oke, kira-kira masuk ke akun apa nih? Pengaruhnya. Oke. Nah, ini ya, pasti teman-teman bisa nih. Kalau ada kata dibayar, nah itu sudah pasti akun yang berpengaruh adalah kas ya. Nah, betul. Kasnya berkurang dan utangnya berkurang. Oke. Kasnya berkurang dan utang usahanya berkurang. Nah, sekarang tinggal kita analisis. Kas itu ketika berkurang, kemarin dicatatnya di sebelah mana? Oke, di kredit ya. Kredit, nah berarti otomatis utang usaha berkurang ada di sebelah debit. Nah, ini harus selalu teman-teman ingat ya untuk aturan debit dan kreditnya. Kemarin kalau lupa, boleh sambil lihat catatan yang kemarin ya. Terus berikutnya tanggal 14 Juni. Diterima pelunasan piutang. Kita menerima pelunasan piutang atas penagihan tanggal 5 Juni sebesar 83 juta. Nah, ini sebetulnya udah jelas ya kata kuncinya kita menerima nih, diterima pelunasan piutang. Berarti kejadiannya ada orang lain yang bayar utangnya ke kita. Nah, berarti ketika orang lain datang ke perusahaan, bayar utangnya, maka kas di perusahaan akan bertambah, terus piutang merekanya jadi berkurang ya. Piutangnya berkurang. Nah, kalau sudah kayak gini, tinggal kita analisis aja posisinya. Nah, kita ingat lagi, kas bertambah. Oke, bagus. Kas debit, berarti piutangnya di sebelah kredit. Oke, terus lanjut tanggal 15. Nah, tanggal 15 ada kata kunci lagi di awal, dibayar gaji. Nah, dibayar gaji staf bagian pembukuan untuk setengah bulan pertama sebesar 30 juta. Kas berkurang, oke. Nah, ada apa lagi nih? Satu lagi. Expense, bagus. Ya. Gaji itu wage expense ya, atau beban gaji bertambah. Nah, ingat ya, kalau kita bayar sesuatu, bayar gaji, bayar iklan, bebannya dicatat bertambah, kasnya berkurang. Nah, beban gaji ketika bertambah itu posisinya di sebelah mana? Beban sama kayak harta ya. Jadi ketika bertambah, maka dicatatnya di sebelah debit. Nah, kalau kas berkurang berarti dicatat di sebelah kredit. Ini gampang ya, kas beban gaji pada kas. Berikutnya tanggal 16. Dibayar rupa-rupa beban sebesar 12 juta. Nah, ini hampir sama kayak tanggal 15 ya. Cuman beda beban. Oke, ada yang bisa yang ini tanggal 16? Dibayar. Oke, kasnya berkurang dan expense-nya bertambah. Beban rupa-rupanya. Nah, tadi kas berkurang berarti posisinya di sebelah kredit. Nah, beban rupa-rupa, beban bertambah. Maka kalau beban bertambah, kita catat di sebelah debit. Ini ya. Oke, kita lanjut tanggal 22. Dibayar beban iklan. Nah, dibayar beban iklan untuk bulan Juni di harian Pikiran Rakyat sebesar 12.250.000. Ada kata dibayar lagi. Nah, berarti sama aja kayak tadi ya. Kasnya berkurang. Kasnya berkurang, terus beban iklannya bertambah.
tadi kalau misalkan kas berkurang, harta berkurang, berarti dicatatnya di kredit. Sedangkan kalau beban bertambah, maka kita catat di sebelah debit. Nah, berikutnya tanggal 24. Diterima pelunasan piutang dagang atas penyelesaian pekerjaan tanggal 12 Juni sebesar 320 juta. Kata kuncinya diterima nih. Kira-kira? Kas bertambah sama apa? Account receipt. Ya, piutang berkurang atau account receivable-nya berkurang. Piutang usahanya berkurang. Kasnya bertambah. Nah, berarti kalau kas itu masuknya ke harta ya. Ketika harta bertambah, maka catat di debit. Nah, berarti otomatis piutang usaha ada di sebelah kredit. Oke, berikutnya tanggal 25. Telah diselesaikan order dari langganan sebesar 75 juta. Jumlah tersebut akan diterima pada awal bulan Juli. Ini kata kuncinya, kita sudah menyelesaikan order ataupun pekerjaan. Nominalnya 75 juta dan katanya jumlah ini tuh akan diterima nanti bulan Juli. Nah, kira-kira masuk ke akun apa nih? Oke, betul ya, piutang bertambah. Piutangnya bertambah, nah berarti terus kata kunci yang lain, ketika sudah mengerjakan jasa, maka catat pendapatan. Nah, ini ya, pendapatannya bertambah. Oke, berarti kalau sudah kita ketahui pengaruhnya, kita analisis nih posisinya. Piutang bertambah, nah piutang itu harta. Jadi ketika harta bertambah, yang jadi dilipat ya. Ketika harta bertambah, maka kita catat di debit. Sedangkan pendapatan bertambah ada di sebelah kredit. Oke, terus terakhir, tanggal 29 Juni itu diterima perkas atas pekerjaan-pekerjaan yang telah diselesaikan untuk setengah bulan terakhir 115 juta. Diterima perkas. Oke, yang terakhir ada yang tahu nggak ini pengaruhnya? Oke, betul. Cash. Kas ya, kasnya bertambah dan pendapatan jasanya bertambah. Nah, ketika kas bertambah, maka catat di debit. Terus pendapatan jasa bertambah, maka kita catat di sebelah kredit. Nah, ini ya, jadi kita sudah mengerjakan jurnal untuk perusahaan PT Vivi ini dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 29 tadi ya. Nah, sebelum kita lanjut ke pematerian hari ini, ada yang mau ditanyakan dari transaksi ini? Boleh ya, kalau misalkan ada yang kurang paham, langsung aja tanyakan. Atau misalkan kalau saya terlalu cepat, boleh langsung bilang aja ya.